Hari ini kita atau siang hari ini kurang lebih 1 jam ya atau setengah jam ke depan kita coba dengan ngobrol santai bagaimana Pak Dokter nanti bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mitra Pak Dokter. Siap. Jadi misalnya mungkin di lapangan banyak yang menemukan NSTM kok reaksinya seperti ini, Agare kok reaksinya seperti ini. Maaf Mas Fajar, ini banyak komentar suaranya belum keluar. Oke, gimana tes suara Bapak Ibu? Kalau suaranya udah mantap, kami lanjutkan ngobrasnya. Kediri hadir, Jatinegara, Jaktim. Oh, Jatinegara, Tuban Jaktim. juga hadir. Jaktim Jakarta Timur, Mas Fajar. Alhamdulillah suaranya udah bagus katanya. Siap. Siap, mantap. Ayo monggo dicolek-colek ya. Mitra-mitranya kami kasih waktu kurang lebih 5 menit biar nanti Bapak Ibu bisa mendengar atau mencoba Pak Dokter kita. Saya juga konsultasi langsung nih sama beliau di samping ini. Jadi kebanyakan memang di lapangan ini Pak Dokter kan banyak tentang handling objection ya, tentang apalagi berkaitan dengan produk yang begitu powerful, NSTM yang reaksinya itu terbalik. Oh iya. Kadang muncul reaksinya terbalik, bukannya reaksinya sebenarnya makin bagus, tapi reaksinya sakit dulu, baru. Nah, ada beberapa yang mengalami seperti itu, tidak semuanya gitu loh. Siap. Begini contoh ada banyak teman-teman itu yang bertanya ya apa di grup atau langsung wafri dengan saya. Itu banyak yang mengatakan kok sebelum dicek ini dengan contoh dengan tensi sebelum minum NSTM kan ditensi dulu. Nah, katakan hasilnya itu 150/95. Nah, gitu. Setelah itu kan minum NSTM. Iya. Ya, 30 menit kemudian dicek, lah kok malah jadi tinggi. Nah, gitu kan. Kan harusnya turun kok ini jadi tinggi. Nah, ini saya jawab ya, teman-teman. Jadi kalau di 30 menit pertama itu pasti akan tinggi, teman-teman. Nah, kenapa? Karena begini, ketika kita minum produk NSTM, di situ ada penghencer darah juga ya. Di dalam NSTM ada anti kolesterol juga tuh di dalam NSTM ini. Jadi ketika 30 menit pertama itu baru masuk dan bereaksi, teman-teman. Darah mulai didorong, yang kotor-kotor di dalam darah ini mulai didorong ya. Nah, itu ketika setengah jam, itu tekanan yang ngedorong itu masih tinggi pasti gitu, karena lagi proses ini diperbaiki di pembuluh darah. Perlu teman-teman tahu pembuluh darah manusia itu panjang loh, 24 km. Makanya betul jauh sekali, makanya butuh waktu. Nah, jadi kenapa naik dulu? Tetapi naik dulu pun tidak berbahaya itu, teman-teman. Ya, itu lagi proses healing krisis. Healing krisis itu artinya tubuh kita sedang beradaptasi dari zat aktif yang terkandung pada produk NSTM. Ada reaksi dulu, penyesuaian dulu, membiasakan dulu tubuhnya. Nah, itu namanya healing krisis. Lalu terjadi detoksifikasi. Mulai zat aktif ini mengikat kotoran-kotoran di dalam darah. Terus dibawa keluar lewat pembuluh darah, lewat pipis, lewat buang air besar. Nanti kan ada yang masuk ke ginjal, ada yang masuk ke fungsi hati, itu keluarnya berbeda. Yang lewat disaring sama ginjal keluarnya lewat pipis, yang disaring oleh fungsi hati nanti keluarnya lewat tinja atau buang air besar. Nah, jadi kenapa naik dulu? Di situ masih proses, teman-teman. Ya, kotoran lagi dikeluarin, makanya tekanannya terlihat tinggi dulu di 30 menit pertama, tetapi ketika esok hari dicek ya tensinya itu pasti turun. Nah, itu sudah saya pahamkan sebetulnya ya di beberapa acara saya kepada teman-teman, cuma di MSO mungkin baru sekarang teman-teman mulai biar paham. Jadi kok jadi naik, jangan takut teman-teman. Ya, itu bukan naik yang terus-menerus, enggak, itu besok pasti turun. Seperti halnya orang yang diabetes pun sama, sebelum minum dicek ya 320,
setengah jam kemudian setelah minum dicek kok jadi Naik. betul jadi 350 atau 360 gitu. Nah, itu sebetulnya proses di mana kandungan gula di dalam darah itu oleh zat aktif yang ada pada NSTM itu lagi dikeluarkan, lagi didorong. Nah, sementara teman-teman ngambil darah dari ujung jari kan? Ya, dari saraf tepi. Nah, ketika didorong itu gula di dalam darah lagi numpuk di ujung jari kalau baru 30 menit atau 1 jam. Makanya ketika diambil sampel darah dari ujung jari, pasti di alat cek itu tinggi, teman-teman. Nah, sebetulnya tapi kalau dicek diambilnya dari pembuluh darah, itu pasti sudah turun. Sudah turun. Oke. Ya, karena beda jaringan pembuluh darah di ujung jari, ini kan masuknya ke pembuluh darah kecil ya. Nah, kalau di pembuluh darah besar itu diambilnya pasti sudah turun. Cuma Betul. memang menurut aturan kesehatan, kalau bukan medis, bukan beliaunya itu bukan seorang ahli medis, itu tidak boleh ngambil sampel darah dari pembuluh darah. Betul. Nah, begitu. Jadi itu teman-teman, nah ini penjelasan yang sangat luar biasa. Jadi efek dari NSTM itu apabila dia menambah, misalnya contoh yang tadi kayak diabetes, ternyata gula darahnya makin tinggi, ternyata tidak apa-apa, aman. Betul, itu lagi proses. Lagi proses Betul. ternyata. Nah, makanya kalau ingin jelas hasilnya turun, itu besoknya Besoknya baru dicek lagi. Betul. Nah, itu teman-teman. Terus ini ada pertanyaan lagi nih Pak Dokter. Iya. Herbal untuk anemia, apakah NSTM? Kalau misalnya pakai NSTM gimana caranya? Ya, oke. Anemia itu memang satu permasalahan yang cukup besar ya, terutama di anak-anak muda. Ini anak-anak muda kok masih muda sudah anemia ya. Betul. Anemia itu di mana pembentukan sel darah merahnya itu terlambat, sehingga mengganggu tekanan darah ya. Nah, ketika pembentukan Hb di dalam tubuh ini terlambat ya, sehingga tekanan darah jadi sering rendah, itu efeknya memang bahaya. Bahaya ya. Efeknya itu lemes, ngantuk terus. Makanya kalau anak muda usia SMP, SMA sudah anemia ya cenderung mungkin ketika belajar di sekolah ya itu pasti terganggu ya. Ngantuk. Konsentrasinya tidak bisa konsen karena anemia. Nah, makanya ini sebetulnya tugas kita bersama nih ya teman-teman untuk menanggulangi masalah anemia pada anak-anak muda di Indonesia nih. Nah, jadi bisakah anemia diobati dengan NSTM? Bisa. Ya, karena di dalam NSTM itu ada kandungan 5 herbal yang luar biasa ya. Ada kurma ajwa. Kurma ajwa itu salah satu zat aktif di dalamnya itu dapat meningkatkan atau mempercepat pembentukan hemoglobin atau sel darah merah. Betul. Memberikan nutrisi ya, menambah akhirnya vitalitas jadi kuat. Nah, terus ada kandungan juga di dalam NSTM ini apa namanya dari daun satu plum ya, plum fruit. Ya. Nah, itu memiliki efek, salah satunya itu sama untuk mempercepat pembentukan sel darah merah juga. Nah, di samping itu sel darah yang terbentuk baru ini lebih sehat. Ya, lebih sehat. Terus ada di situ ada sodium. Sodium membantu untuk mengikat sel darah merah ini biar tetap pada jalurnya juga ya. Betul. Di situ kalau terlalu banyak memang bisa mengentalkan darah, tetapi dalam jumlah yang cukup itu sangat diperlukan untuk tubuh. Kalau darah rendah sama nggak anemia itu? Darah rendah dengan anemia itu berbeda. Akibat anemia orang jadi sering darah rendah. Oh gitu. Jadi Tapi ini orang darah rendah belum tentu anemia. Nah, ini ada yang nanya, darah rendah umurnya 27 tahun. Nah, Ya. konsumsi NSTM itu seperti apa? Pak? Konsumsinya minum 3 kali 5 tetes dengan air hangat. Nah, itu teman-teman dicatat ya. Tetap 3 tetes ya, dosis paling Iya, dosis rendah. awal. Oke. Dosis awal paling rendah, usia dewasa segitu. Oke, Pak Dokter, ada pertanyaan nih. Pak Dokter, kalau untuk tumor nasofaring yang sudah 1 kali di kemo, boleh nggak dikasih NSTM? Oke, ini kanker nasofaring ya, bukan tumor nasofaring. Beda antara tumor dengan kanker. Jadi kanker nasofaring itu memang cukup jarang terjadi, tapi di Indonesia juga banyak ya.
perbandingannya cuma sedikit. Jadi kanker nasofaring itu terjadi di area di dekat hidung, area pernapasan. Itu bisa diawali dari sinusitis dulu. Wah, ini kayak saya ini awalnya sinusitis juga ini. Saya bukan nakut-nakutin Mas Fajar ya, enggak. Semoga nggak terjadi itu. Awal gejala dari kanker nasofaring itu teman-teman diawali dari yang namanya sinusitis dulu. Jadi flu atau pilek yang berkepanjangan atau flu menahun, pilek menahun. Ini kayak saya itu, kayak saya dokter. Itu gimana itu? Nah, itu kanker nasofaring itu berarti ada virus kanker ya. Karena kanker nasofaring itu akan menyerang sampai pernapasan, bahkan makan itu bisa sulit, napas bisa sulit, ya karena terjadinya di area dari hidung sampai ke tenggorokan. Nah, dan kalau di foto CT scan ini bisa terlihat hitam karena banyak nanah nanti di area pipi dalam ini. Itu kanker nasofaring. Nah, minum NSTM-nya gimana minum itu? NSTM-nya minum NSTM 3 kali 5 tetes. Ya, agariknya kalau perlu 3 kali 1. Berarti Ya. 1 saset 3 kali minum. Betul. Terus dosis galonnya untuk minum setiap harinya kasih 80 sampai 100 tetes nih teman-teman ya untuk kanker nasofaring. Boleh juga ditambah propolis Sunpro ya. Sunpro-nya 3 kali 5 tetes. Kalau mau tambah herbatama bisa dengan kurkumet. Kurkumet berarti tambah Ya, kurkumet. 3 kali 2 kapsul. Itu insya Allah sudah jadi produk NASA yang sinerginya untuk kanker nasofaring tepat. Luar biasa. Itu jawabannya ya Bu Ai. Ini lagi ada dokter, Pak dokter ini ada yang nanya lagi nih. NSTM bisa nggak buat ngobatin jerawat? Katanya udah banyak pakai skincare, kok nggak hilang-hilang, nggak glowing gitu loh. Oke, wah itu Mbak Reni, Pak Dokter glowing. Oh iya dong. Masa cuma komen Pak dokter glowing? Saya juga glowing ya. Kita tidak pernah berjerawat loh. Saya juga nggak berjerawat. Nah, jadi untuk jerawat bisa nggak? Katakan jerawatnya ini sampai berdarah nih ya. Nah, kita bisa ambil kain kasa nih. Kain kasa itu jadi NSTM teteskan di kain kasa, itu dioleskan langsung ke jerawat tuh kalau perawatan dari luar ya. Sebelum tidur tuh olesin itu. Nah, terus selain itu kita minum juga NSTM-nya. Sama dengan dosis 3 kali 5 tetes. Atau dimasukin ke galon. Nah, dimasukin ke galon 80 tetes. 80 tetes. Oke, itu jawabannya ya. Pokoknya hari ini kita menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Jadi tolong dibantu teman-teman yang memantaunya karena ini kayak cepat sekali nih. Dokter, kalau lipoma benjolan lunak itu pakai NSTM bisa nggak? Bisa NSTM dengan agarik. Nah, NSTM itu akan memperbaiki sistem jaringan. Nah, agarik itu memang jagonya menghancurkan benjolan ya. Karena lipoma itu adalah lemak yang apa namanya? Bahasanya itu lemak masuk jalan buntu tuh. Dan tidak bisa terjadi proses metabolisme lemak dengan baik, itu akhirnya menjadi lipoma ya. Dan itu biasanya terjadi di lipatan-lipatan tubuh, di sini, di pundak, di belikat, ya itu namanya lipoma. Nah itu sama, minumnya 3 kali 5 tetes untuk NSTM, agariknya 2 kali 1 saset. Aduh, ini pertanyaannya banyak sekali ini, tapi kok cepat sekali itu loh. Iya. Dok, saya punya teman anak umur 2 tahun. Ya. Badannya sering panas dan benjolan di belakang. Itu Di belakang apa tuh? Ini nggak tahu, cepat sekali ya. Tuh. Ini Pak dokter, ini kakak, ini baru ini yang jawab ini dulu yang ini. Ya, habis melahirkan, pendarahan sampai anak usia 4 bulan atau 4 tahun nih, sampai disarankan angkat rahim, padahal rahimnya masih bagus. Itu dikasih herbal apa ya? Nah ini biasanya gini, mungkin ketika melahirkan ya ada pendarahannya itu di dalam rahim tidak bersih. Ya itu bisa terjadi infeksi akibat darah yang tidak keluar. Kalau di indung telur jadi endometriosis biasanya. Nah itu bisa dibersihkan sama agarik NSTM 3 kali 5 tetes, agarik 2 kali 1, dan bisa tambah kurkumet 2 kali 2 kapsul. Lakukan selama 45 hari. Lakukan selama 45 hari. Itu resepnya dari Pak dokter Bu Ya, Reni untuk Reni Ekowati. Ya. Monggo. Terus untuk ambian
Ambeien. Ah, Oke. ambeien. Ada ambeien, ada wasir, beda Ada ya. wasir, ah. Wasir itu benjolan di bibir dubur, ambeien itu memang dari rektum ususnya keluar. Nah, itu beda ambeien dengan wasir. Tapi cara ngobatinnya sama. Pertama, hindari makanan yang pedas, makanan yang kecut, makanan yang panas. Nah, itu pasti harus dihindari. Jadi minum NSTM 3 kali 5 tetes, agariknya 2 kali 1 saset, dan setiap hari nih ya, NCX direndam, dipakai cebok bisa, atau NSTM-nya dibasahin lalu dioleskan pada benjolan wasirnya. Oke. Lakukan setiap hari, pagi sore, pagi sore. Nah, Luar biasa. Oke, Dok. Itu ada pertanyaan, Dok. Ada konsumen, aduh sudah kelewatan. Yang banyak tadi leukemia. Sudah dijawab. Pak, mau tanya, kalau minum STM dosis kebanyakan untuk anak-anak di bawah umur 10 tahun ada efeknya moten. Pas batuk dikasih 7 tetes, soalnya mikir ditambahin dosis biar cepat. oke. Jadi kalau di anak kecil itu tidak terjadi, kan gini, anak-anak ini masih proses pertumbuhan. Betul. Jadi permintaan mineral untuk tubuhnya ya cukup banyak ya, di bawah 17 tahun ini. Jadi katakan sudah terlanjur ngasih 7 tetes, tidak masalah, tapi setelah tahu turunkan. Nah, di 2-3 tetes ya. Nah, nggak apa-apa, lanjutkan aja. Terus tadi saya ngelihat ada pertanyaan, boleh nggak minum NSTM dengan bersamaan obat dokter? Boleh. Minum NSTM, minum agarik itu boleh bersamaan dengan obat dokter. Nah, NSTM agarik boleh diminumkan bersamaan dengan obat dari dokter. Nah, alasannya kenapa? NSTM itu ya mineral. Kalaupun kita minum obat didorong air mineral ya. Cuma ini konsentrasi mineralnya ketika ditambah NSTM jadi naik. Ya. Terus dengan agarik. Jadi NSTM dan agarik itu memiliki namanya adjuvant effect. Fungsinya. Adjuvant effect itu akan membantu mengikat zat yang lainnya dan meningkatkan kualitasnya dan efeknya. Kalau minum NSTM sama agarik secara rutin selama 40 hari, efeknya piye? Efeknya itu pasti badan sehat ya, karena peredaran darah bagus, kebutuhan mineralnya tercukupi, kulit nanti jadi bagus. 10 tahun lebih muda betul, gitu. tenaga lebih enak tuh. Ini resep dokter nih harus Tinggi badan dicatat. sama berat badan insya Allah seimbang. Berat yang mana lagi, naik juga yang lain ya. Oke. Mantap juga, Dok. Untuk sakit pas waktu buang air kecil, NSTM sama apa sarannya? Sama tetap Sama agarik, Iya. sama agarik. NSTM Tetap. sama agarik, mungkin produk NASA yang lainnya kan itu ada infeksi, bisa tambah Sanpro. Berarti kayaknya ke depan kita harus membuat yang namanya aplikasi yang menyatukan seperti Oh itu. iya, siap. Memang ini saya sedang nanti saya akan bikin buku ya, di mana buku di mana buku itu satu produk, deskripsinya nanti saya jelaskan tiap produknya ya. Nanti baru kita buatkan bagaimana cara menggabungkan atau mensinergikan produk NASA untuk penyakit ini, komplikasi ini dengan ini. Nah, sambil di bawahnya kita kasih keterangan. Ya nggak boleh makan ini dulu, nggak boleh makan ini, harus banyak makan ini. Nah, Betul ya. lah, oke. Jadi biar hasilnya lebih maksimal. Ini banyak pertanyaannya, Dok, ini. Sebenarnya secara umum saja lah, Pak Dok. Artinya dosisnya NSTM, dosisnya agarik yang ibaratkan ditambahkan dengan misalnya dari kurkumet tadi dan sebagainya. Kira-kira penyakit yang mana saja yang bisa menggunakan penambahan-penambahan ini? Itu. Secara garis besar saja secara ya. garis Secara besar garis saja. besar. Secara garis besar, NSTM itu sangat dibutuhkan oleh semua orang. Tidak melihat usia. Jadi dari mulai jadi manusia, belum jadi manusia, bayi, anak-anak, ya sampai tua itu butuh yang namanya NSTM. Betul. Ya, agarik. Nah, agarik secara dasarnya agarik itu adalah sebagai pemecah gumpalan darah. Ya, di situ ada anti racun, ada anti kankernya, berarti ada anti mikroba, ada anti kuman, ada anti bakteri, dan ada antivirus. Jadi agarik itu sangat efisien untuk orang-orang yang berpenyakit atau mengidap penyakit infeksi kayak kanker, saluran kencingnya itu tadi ada masalah infeksi ya. Nah, itu masuk semua itu. Nah, jadi agarik dengan NSTM kalau digabungkan tuh luar biasa. Terus Sunpropolis itu kan dari propolis ya. Propolis itu sangat bagus untuk mempercepat
pengobatan luka Betul, luar atau luka dalam. Kayak luka dalam itu ya peradangan. Betul. Seperti kuman tifus masuk di widalnya, bikin peradangan di dalam widal, bikin peradangan di saluran pencernaan. Maka Sanpro cocok untuk pengobatan tipes. Ya. Nah, di dalam darah ini kebanyakan kuman. Nah, nanti ketika minum Sanpro masuk ke dalam darah. Fungsinya Sanpro untuk membunuh kumannya, bakterinya. Oh, paham. Apakah mengencerkan darah di dalam sepengetahuan saya mempelajari propolis, ya tidak ada zat aktif yang bisa mengencerkan darah. Tidak ada, tapi bisa membunuh kuman. Betul, mempercepat pertumbuhan jaringan ketika luka. Iya, Nah, itu. Kalau misalnya penyakit-penyakit degeneratif, konsep umumnya saja. Konsep umum penyakit degeneratif kita, jantung, kolesterol. Kita pahamkan dulu nih, apa sih yang namanya penyakit degeneratif? Penyakit degeneratif itu kalau definisi sederhananya penyakit yang timbul bangkit berkala. Nah, contoh tensi tinggi. Ketika minum obat penurun tensi, tensinya turun. Kalau ndak minum naik lagi. Nah, berarti penyakit degeneratif ini penyakit yang harus minum obat terus sampai kapan? Sampai mati. Seumur hidup. Apakah kita mau tiap hari makan obat? Makanya itu. Kemana-mana bawa obat. Nah, kan nggak enak. Tuh, diabetes sama ya Mas Fajar ya? Sama. Mau makan, suntik insulin. Mau udah sebelum makan minum obat dulu. Itu namanya penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif itu memang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan atau kerusakan organ di dalam tubuh. Nah, yang mana secara kimiawi belum ada obat yang untuk bisa memperbaiki kerusakan tersebut. Nah, terus dari basis herbal ada. Karena tiap hari kita makan sayur, makan apa? Ya makan herbal ya. Betul ya, kita makan jeruk, makan apel, apa itu yang dimakan? Herbal, vitaminnya yang betul. Nanti kan ada zat aktif di setiap buah atau sayur yang kita makan ya, yang kita konsumsi. Nah, jadi apakah penyakit degeneratif itu dengan produk-produk NASA itu bisa, tetapi memang perlu waktu, teman-teman. Butuh proses. Jangan seperti kita lihat iklan obat di TV, minum sakit kepala langsung enak. Padahal kayak gitu ya, Mas. Kenapa perlu waktu? Tadi saya bilang ada organ yang malfungsi, ada organ yang rusak, pembuluh darahnya menyempit. Nah, ini untuk mengembalikan lagi itu butuh waktu. Betul. Makanya kita anjurkan kenapa minum herbal itu minimal 45 hari. 45 hari itu rutin? Iya, rutin. Karena sekarang ada penyempitan segini, diminum terus mulai terbuka. Kan seperti itu. Paham. Jadi butuh waktu. Makanya ini teman-teman distributor sama pasiennya itu di awal dijelaskan, dipahamkan. Setelah itu dibuat mereka itu yakin sehingga terbangun trust-nya. Oh iya, saya harus minum produk NASA, NSTM, Agarix, Sanpro selama 45 hari karena penyakit saya itu perlu diterapi selama 45 hari. Nah, jadi sampai 45 hari itu kalau mau habis, pasti nelpon lagi. Kira-kira repeat order terjadi nggak? Repeat order. Nah, jadi ketika kita sudah memasukkan 45 hari, patokan mereka akan di 45 hari. Nah, ketika nggak enak badan saya sudah minum, itu proses detox. Pokoknya minum selama 45 hari pokoknya. Lanjutkan sudah nanti. Kalau saya gini, minggu pertama nih nggak enak ketika minum. Pak, nanti di hari ke-10 badan Bapak pasti enak. Yakinkan kayak gitu ya. Nah, kita masukkan itu. Sugestinya. Jadi dia berpikir, akan aku hari ke-7 nih. Berarti 3 hari lagi enak badan. Enak berarti. Nah, itu akan menjadi obat. Paham. Saya teman-teman ya, paham ya teman-teman ya. Artinya memang kita harus memberikan sebuah keyakinan terhadap konsumen yang kita lagi teriakan obatnya ini. Jadi kita tanamkan dari sejak awal ketika kita memberikan produk. Betul. Maka itu si pasiennya akan berpatokan sampai 45 hari. Nah, dan kalau rutin 45 hari yakin saya pasti ada perubahan. Ini ilmu closing sebenarnya nih. Karena kita kadang di lapangan itu
ketika minum ditanya besok rasanya enak, tapi ketika rasanya nggak enak, akhirnya kan konsumen itu kan yang tadi guna akhirnya Betul. takut mau minum lagi. Iya. Sebenarnya dari awal sudah dijelaskan kalau misalnya Bapak minum rutin selama 45 hari, pertengahannya mungkin akan ada mendapatkan reaksi-reaksi yang didapat. Betul. Tapi terus dilanjutkan selama 45 hari, maka hasilnya akan Betul, maksimal. maksimal. Insya Allah sembuh. Betul, insya Allah maksimal hasilnya sembuh. Jadi Oke. sebetulnya hanya tinggal kita itu perlu memahamkan saja teman-teman ya. Ah, Memahamkan saja. Jadi dan setelah pasien ini minum, seminggu kemudian di follow up. Jadi selling itu harus follow up. seminggu kemudian follow up. Betul. Ini apa akibat dari kita follow up? Kita tanya, Bapak bagaimana sekarang kabarnya? Sudah lebih baik atau belum? Atau kita datangin ya lebih enaknya. Jadi si pasien ini atau konsumen ini merasa diperhatikan sama kita. Oh, orang ini sungguh-sungguh ingin bantu saya sampai saya sembuh. betul. Akhirnya silaturahmi terjalin dengan baik ya. Kalau silaturahmi terjalin dengan baik, ketika selanjutnya kita mau menambahkan produk yang lain, mereka Pasti nggak menolak. nggak menolak. Ah, ini trik ini Bapak Ibu. Jadi itu trik di lapangan yang memang betul-betul kadang hal-hal yang kecil itu kalau dipraktekkan pasti hasilnya luar biasa. Iya, dan itu sudah saya praktekkan 23 tahun karena saya sendiri seorang terapis dan pengobat herbal ya. Nah, jadi sampai ada saya bilang 2 tahun ini pasien saya sudah sembuh nih 40 orang. Tapi mereka itu tidak mau lepas dari produk yang saya racik. Oh. Saya juga bingung. Pokoknya terserah Bapak, saya dikasih apa saja boleh. Yang penting ada dari produk dari Bapak. Iya betul, kebetulan saya juga lagi mau pesan obat racikan. Racikan karena saya mengalami pilek menahun Bapak Ibu. Jadi memang kebetulan Pak Dok ini punya resep, memang saya pesan khusus sama beliau. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu juga pengen pesan bisa kok lewat Japri saya nah. Jangan. Jangan, ini cuma bercanda saja. Bercanda saja. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, itu sebentar ngobras ya, ngobrol santai yang sangat bermanfaat Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen jauh lebih ingin memahamin bagaimana semua pertanyaan Bapak Ibu mungkin bisa terjawab, insya Allah nanti Pak Dokter akan membuatkan sebuah buku yang bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan atau dosis-dosis obat herbal dari NASA yang bisa. Dan ini sedikit saya closing ya, Oh, siap. sedikit saya closing teman-teman. Jadi sebetulnya teman-teman di sini bergabung di PT NASA itu adalah sesuatu hal yang luar biasa dan saya pun bersyukur karena Allah mempertemukan saya dengan perusahaan ini. Akhirnya saya bertemu dengan teman-teman manajemen NASA, bertemu dengan teman-teman Diamond Network ya, yang wah mengerikan, luar biasa semangatnya. Jadi begini, konsep kita itu hypnoselling ya. Nah, hypnoselling. Nah, jadi selling di sini artinya teman-teman, selling itu artinya menjual. Tapi dalam bahasa yang halus, kita kalau kita pakai hati nurani, menjual itu atau selling itu adalah membantu orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Betul. Membantu orang lain untuk mendapatkan yang mereka mau. Dan kita bisa memberikan solusi dari apa yang mereka butuhkan. Betul. Nah, jadi ketika kita buat konsep ini di dalam pikiran kita, selling, menjual, recruiting, yang ngerekrut, itu adalah bagian daripada membantu orang lain, maka kita itu pasti akan lebih mudah ya, lebih ikhlas, lebih nyaman, ya betul. Lebih bahagia. Kenapa? Tiap hari kita bantu orang. Betul. Ketika ada tetangga nanya mau kemana, mau bantu orang. Ya, Betul. sesuatu yang membantu orang itu adalah kebaikan. Betul. Setiap kita berbuat kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan juga. Jadi niatkan ketika berangkat dari rumah nih mau prospek, mau ngapain? Mau bantu orang. Betul. Niatnya. Innamal amalu bin niat. Asik. Segala pekerjaan kembali kepada niatnya. Betul. Pasti berkah teman-teman. Nah, itu statement closing yang luar biasa dari Pak Dokter. Jadi terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir, yang sudah menempatkan waktu. Jangan lupa sebentar lagi kita akan hadirkan pemateri yang luar biasa.
N1 Wah, Bapak Agung. Setiawan ya. Ini N1, beliau adalah orang pertama di NASA, orang pertama menjadi seorang mitra pertama di NASA ya, kalau nggak salah menurut saya. Karena beliau adalah, makanya sebentar lagi kita akan menghadirkan beliau di sini. Jadi jangan kemana-mana. Jam berapa ini? Sebentar lagi, kurang lebih setengah tiga. 15.30. Oke, setengah 15.30. Iya, 15.30 ya, teman-teman ya. Akan tampil di sini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, wow, saya pengusaha sukses. Berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Anda berani mengejarnya? Anda berani mengejarnya? Anda berani menjadi pengusaha? Siapa diri Anda? Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! Itulah diri Anda Bapak Ibu. Semoga Anda semuanya. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang.